walan lam yakuni nabi ini qala al-Qurtubi fi tafsir qauluhu subhanahu wa ta'ala sampai akhir. Intinya nanti ada beberapa poin yang dibahas di sini. Kalau benar Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah ini meragukan walan lam yakuni nabi ini qala al-Qurtubi fi tafsir qauluhu subhanahu wa ta'ala sampai akhir. Intinya nanti ada beberapa poin yang dibahas di sini. Kalau benar Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah ini meragukan dan dia menyatakan bahwa Nabi telah mencuri kata-katanya untuk dimasukkan ke dalam Al-Quran, ke dalam ayat, ya, maka ketika peristiwa Fathu Mekah dia masuk Islam kembali, ya. Mengapa dia tetap menjadi seorang Muslim sampai wafatnya? Bahkan dia pernah menjadi salah seorang gubernur di Mesir, Gubernur Mesir, dan bahkan menjadi orang yang paling berjasa untuk futuhat di negeri Afrika. Futuhat di Afrika. Betul tuh. Banyak jawaban-jawaban di sini. Yeah. Aku baca tafsiran itu, Ustadz Ali, itu dari tafsir Firanda Andirja untuk membantah penyelewengan bahasa tafsir yang dilakukan oleh orientalis barat dan liberalis. Memang dia tulis khusus untuk itu, menyarikan dari yang kitab asli kan, dari terjemahannya. Ini Abi kalimatnya ya. Oh, ini dia berarti ini yang Ustadz buka ini ya. Iya, ini bantahan para ulama kita. Oh iya, Falau kana Abdullah ya'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadhib. Seandainya benar Abdullah mengetahui dan meyakini bahwasanya Rasulullah adalah penipu, pembohong, kadzib, lamma aslama saniyatan, tidak mungkin dia masuk Islam kedua kalinya. Walamma hassana islamuhu, dan tidak mungkin dia baik Islamnya itu di kemudian hari. Dia menjadi muslim yang sangat taat setelah sangat taat, bahkan berjihad di jalan Allah dan berkali-kali melakukan pengorbanan sampai akhirnya banyak negeri-negeri Afrika yang takluk dalam Islam dalam kepemimpinan dia. Ya, betul. Jadi bahkan ada syubhat juga, warubbama yaqulu qail, dan mungkin saja para polemikus itu akan berkata innahu aslama khaufan minal qatl. Oh, mungkin saja dia masuk Islam yang kedua kali itu karena takut dibunuh. Ada bantahannya lagi di sini. Lengkap di sini. Insya Allah akan kita jawab semua syubhat itu disampaikan sama Kiamat juga. Dia ngomong, tapi dia tidak bilang begitu. Dia tidak bicara masalah masuk Islam. Dia hanya bilang karena pada saat itu dia cuma bilang gini, orang-orang seperti ini pasti terbunuh kemudian. Dia tidak lanjutkan gitu. Betul. Jadi jika ada syubhat yang dikatakan, oh dia masuk Islam kedua kalinya karena dia takut dibunuh, ini jawabannya dari para ulama kita. Naqulu, kami berkata, laukana ma taqulunahu haqqan, jika benar yang kalian katakan itu benar, dia masuk Islam karena takut dibunuh, kecil sekali, lartadda ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya dia murtad kembali setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngapain dia tetap dalam keadaan Islam kalau dia meragukan kebenaran dan kejujuran Nabi Muhammad? Betul. Pasti dia akan murtad kembali setelah wafatnya Nabi Muhammad, atau ketika terjadi fitnah-fitnah yang besar di kalangan para sahabat Nabi, dia lebih baik pilih murtad gitu. Kalau dia memang ragu kepada kebenaran Nabi Muhammad. Kebenaran Nabi Muhammad. Logikanya orang itu nggak tahu bagaimana ya. Ini awalnya ditambahkan lagi. Walakinnana lam nasma an syai'in min zalik. Kami tidak pernah mendengarkan bahwa hal tersebut terjadi, yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah murtad kembali setelah wafatnya Nabi. Bal sami'na an butulatihi, bahkan kami mendengar tentang kisah kepahlawanannya. Wa futuhatihi, bahkan kisah tentang bagaimana dia membebaskan negeri-negeri untuk takluk kepada Islam. Wa huwa alladhi fatahallahu ala yadayhi Ifriqiyah, bahkan dialah yang Allah telah anugerahkan
Allah berikan kemuliaan melalui tangannya terbuka. Fatahallahu ala yadayhi, melalui tangan dia, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah, Ifriqiyah, negeri-negeri Afrika. Ini adalah bantahan telak. Tidak mungkin seseorang yang meragukan kebenaran Nabi Muhammad menjadi asbab terbukanya futuhat negeri-negeri takluk kepada Islam, dan dia menjadi gubernur di Mesir, dan bahkan dia wafat sebagai muslim yang taat bersama para sahabat Nabi lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Abi, panjang ini. Ada Panjang ya. itu baru poin ke-1, ada poin kedua, ada poin ketiga. Semua ada bantahan. Mereka mutar-mutar kemanapun tidak akan bisa. Betul. Masalahnya aku di situ, yang di atas udah nggak bisa berkata-kata, hanya nggak mungkin ini kamu bikin yang kamu sampaikan benar. Mereka hanya bisa begitu. Akhirnya aku lihat, wah ada datanya aku nih. Tapi memang brengsek si siapa yang Si punya Candy room itu juga. Iya. Si Candy kan? Mm-mm. Udah Candy itu kita blacklist aja dia. Iya, woi, brengsek banget. Nggak boleh kita kasih kesempatan di Komal Muslim lagi. Jadi aku bilang ini aku baca dari tafsir Qurtubi dan Za'ad Al-Masir fi ilmi Al-Masir karya Ibnu Al-Zawzi. Jadi ada penjelasannya di situ tentang beberapa kisah itu gitu kan. Iya. Oh, dia bilang, mana ada, itu kiamat punya lebih benar. Gila ini kataku, aku tunjukin. Aku buka ininya, masih tetap aja. Malah Abdullah, gara-gara Abdullah bin Sa'ad, dia bilang aku tidak lebih tahu daripada dia. Dia bilang yang benar Abdullah bin Abu Sarah. Aku bilang memang orang ini memang Aku turunin dulu ya. Baru agak rendah hati. Bang Indra mau naik. Candy itu bohong, kebanyakan bohong. Buka room tuh kebanyakan omongannya framing. Jadi host tapi omongannya framing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Biasa nih majelis para ustadz ini, ada Ustadz Ali, Ustadz Abi Abdurrahman. Kita ini Ustadz baca ulang. Disuruh hafal nggak hafal-hafal, jadi baca ulang aja. Abi Abdurrahman dan Ustadz Ali. Kalau Ustadz Ali baru deh. Ustadz Ali dan Abi Abdurrahman. Nah, Jadi saya Oh ya. barusan mendapatkan sebuah ilmu baru bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu dua-duanya adalah musuh Nabi Isa alaihissalam. Dua-duanya. Tetapi dalam rangka memusuhi Nabi Isa, metode keduanya berbeda. Metode keduanya berbeda. Yang pertama, Yahudi dalam rangka memusuhi Nabi Isa adalah menolaknya secara terang-terangan. Pokoknya Isa kami tolak. Itu Yahudi. Nah, Nasrani tidak. Nasrani nggak seperti itu. Orang-orang bapak-bapak Nasrani dari Romawi dan Yunani ini menolaknya dengan cara halus. Oh ya Isa ya, welcome gitu. Tapi tetap Isa, atas nama Isa. Cuman ajarannya dibelokin. Dua-duanya musuh Nabi Isa, dua-duanya. Kenapa? Ketika mereka membelokkan ajaran Nabi Isa, berarti dia telah memusuhi Nabi Isa. Ketika dia terang-terangan mengingkari ajaran Nabi Isa, dia juga telah memusuhi Nabi Isa. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa siapapun yang memusuhi Nabi Isa, dia telah memusuhi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad datang untuk membela para nabi.
untuk membenarkan para nabi. Dan siapa yang memusuhi Nabi Muhammad dan Nabi Isa, dia telah memusuhi kaum muslimin. Jadi hari ini siapa sih yang membela Nabi Isa? Yang membela Nabi Isa ya kaum muslimin, karena Nabi Isa ini orang Islam. Nabi Isa ini kaum muslimin, sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Isa. Bahkan Yahudi sekalipun, Yahudi hari ini Yahudi bilang, kami adalah pembela agama Musa dan Harun. Tapi saya katakan tidak. Kamu adalah musuh Musa dan Harun. Kamu musuh Musa dan Harun, karena kalian yang mengubah-ubah ajaran Nabi Musa dan Harun. Adapun ajaran Nabi Muhammad SAW meluruskan kembali ajaran Nabi Musa dan Harun yang sebenarnya. Jadi hari ini Yahudi dan Nasrani dua-duanya memusuhi Nabi Isa. Walaupun Nasrani hari ini bilang, kami tidak memusuhi Nabi Isa, kami justru pembelanya. Tapi secara fakta tidak, mereka tidak membela. Justru mereka telah memusuhi Nabi Isa dari dalam, dengan cara tersembunyi, dengan cara mengadopsi kepaganan. Ya, kalau kita bicara Samiri di dalam Al-Quran, Samiri, apakah Samiri musuh Nabi Musa atau sahabat Nabi Musa? Saya katakan musuh. Pak, tapi Samiri itu mengatasnamakan Nabi Musa. Ya bagaimana bisa dia mengatasnamakan Nabi Musa? Katanya Musa menyembah ijlah, patung anak sapi. Nggak mungkin. Berarti dia musuh Nabi Musa. Walaupun dia bilang dia cinta kepada Nabi Musa, dia musuh. Hari ini Nasrani, dia bilang kami adalah pembela Nabi Isa. Tapi saya katakan kalian musuh Nabi Isa. Kenapa? Sejak kapan Nabi Isa mengajarkan menyembah dirinya? Allah katakan kepada Nabi Isa alaihissalam nanti di hari kiamat, ya kan? Qala ya Isa, a'anta qulta linnasi. Apakah engkau yang berkata kepada manusia agar dirimu disembah selain Allah, dirimu dan ibumu? Kata Nabi Isa alaihissalam, subhanaka, maha suci engkau. Jika aku mengatakannya, tentu engkau sudah lebih mengetahui duluan. Artinya apa? Enggak usah ditanya, Allah udah tahu. Jadi pertanyaan Allah itu untuk memastikan saja. Kan begitu kan? Untuk ini, untuk ibrah buat orang, buat yang berakal ketika mendapati itu. Percakapan itu kan tujuannya itu. Menegur, memperingatkan kepada orang yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, menurut Bang Indra, apakah Samiri itu adalah orang yang ikut diselamatkan oleh Nabi Musa, dia menyeberangi laut yang dibelah itu? Ya ikut bersama-sama. Ikut ya berarti. Ya. Karena Sama umat Nabi dengan- Musa adalah orang yang dia ikut nyebrang di laut yang terbelah itu kan? Ya kaum Nabi Musa, bukan umat. Kalau Nabi kaum Musa, itu ya, betul-betul kaum beriman. Nabi Musa. Sama dengan kaum Lut. Kaum Lut itu membangkang, padahal kaum Lut, tapi belum tentu beriman dia. Kaumnya Nabi Saleh juga. Ada kaum yang dibinasakan satu kampung itu. Bukan satu kampung, satu negara. Nggak ada yang sisa. Kecuali nabinya, bayangkan. Tinggal nabinya saja. Jadi saya katakan bahwasanya tidak ada yang membela Nabi Isa hari ini kecuali orang Islam. Loh kok bisa? Karena Nabi Isa ini beragama Islam, bro. Apa coba? Beragama Islam. Nabi Isa mengajarkan kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Berserah diri kepada Allah. Kristen memang mengatasnamakan ajaran Nabi Isa, tetapi Kristen adalah ajarannya yang diajarkan oleh Paulus yang menuhankan manusia. Bang, kalau menurut saya, dosa terhadap Nabi Isa dari kalangan Yahudi dengan Nasrani, dosa Nasrani lebih besar daripada Yahudi. Wah, Indra Musi kok bilang kayak begitu? Yahudi kan hanya cari teman, bro. Bang Indra. Enggak. Yahudi hanya dalam cari rangka. teman. Gini, Abdul Rahman, Yahudi dalam rangka mengingkari Nabi Isa, dia lepas begitu saja. Isa, nothing for us. Bukan sesuatu bagi kami. Udah lepas gitu aja. Terang-terangan kafir, kami mengingkari dia. Pokoknya kami ingkar. Jelas, terang-terangan. Nah, kalau Nasrani ini munafik. Dia bilang, Isa, ya kami terima, kami bela.
tapi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ini kan munafik. Nah kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di bawahnya neraka, diintip, di paling bawah. Darkil, daroka, paling bawah. Ya kan? Iya, kalau di sejarahnya juga kan di pertentangan mereka di abad pertama itu ada sebagian Yahudi yang kemudian dalam fi jawab punya Ibnu Taimiyah itu dikatakan bahwa sama Ikhtasul Lahfan punya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mulai berpikir gitu loh, bahwa wah, dia kan tahu nih, sifatnya mereka kan tahu, tetapi kan membangkang. Maka yang dia temukan bahwa ini Isa ini bisa jadi memang sudah barang tentu adalah benar-benar nabi gitu kan, dan mereka sudah korbankan dia, sudah bunuh dia dan lain sebagainya. Tetapi belum sempurna ini kalau belum menyesatkan semua dari antara orang-orang yang berusaha mengikutinya. Maka program berikutnya adalah melepaskan orang-orang Yahudi masuk ke situ juga untuk kemudian mengaburkan supaya dia juga dapat teman di neraka nanti gitu loh. Ya, Abi Abdurrahman, saya punya pernyataan baru. Kalau ada yang keberatan silakan dibantah, saya terbuka. Kalau ada yang setuju tolong diiyakan ya. Oke. Jadi begini, pada saat Nabi Isa alaihissalam berdakwah, beliau punya dua musuh, bukan satu musuh. Selama ini orang Nasrani bilang musuhnya cuma satu. Siapa? Orang-orang Yahudi yang mengingkarinya. Adapun Romawi, dia cuma diperalat. Dia nggak tahu apa-apa. Oh, salah. Nabi Isa alaihissalam ketika berdakwah musuhnya dua. Yaitu siapa? Orang penjajah ini Romawi. Jelas-jelas ini pasti memusuhi. Kenapa? Karena ini orang asli kafir. Asli penyembah dewa-dewa. Dari Yunani sana. Ya kan? Yang kedua adalah siapa? Bangsanya dia Bani Israel yang kafir terhadap dakwah beliau. Ini dua-duanya menghantam Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dihantam dari dua arah. Dari arah orang Romawi dan dari arah bangsanya sendiri yang mengingkarinya. Nah, Allah katakan, ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka itu saling tolong-menolong. Maka tatkala terjadi perselisihan antara Nabi Isa dengan orang-orang Yahudi yang mengingkarinya, ya jelas ini Romawi lebih pro kepada Yahudi ini. Kenapa? Kata Ustadz Idrus Romli, orang kafir itu agamanya satu, cuma namanya yang beda-beda. Yaitu apa? Memusuhi Islam. Iya. Jadi beliau punya musuh dua. Nah, kelompok yang pertama Yahudi, dalam rangka memusuhi dia terang-terangan. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Terang-terangan. Muhammad, kita ingkar. Pokoknya kita perangi. Terang-terangan. Nah, Romawi tidak seperti itu. Dalam rangka memusuhi Nabi Isa, memusuhinya secara halus, dirusak dari dalam. Seperti siapa kalau di Islam? Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Pura-pura tetap nggak mau gini loh, nggak mau terang-terangan membantah Nabi Muhammad. Pura-pura masuk Islam, tapi ajaran Nabi Muhammad ini dibelok-belokin, dibengkok-bengkokin. Bahkan setelah dia meninggal muncul Yahudi Lanatullah satu ini, namanya Abdullah bin Sabah. Sama saja. Gitu. Jadi musuh beliau dua ya teman-teman. Musuh beliau dua. Buktinya adalah ketika Yesus diyakini oleh orang Kristen disalib, itu adalah hasil kerjasama rabi-rabi Yahudi, orang Romawi, dan tentunya hasil kerjanya Yudas yang memberikan informasi di mana keberadaan Yesus, kan gitu ya. Sepakat tidak dipungkiri Kristen kan? Kristen pasti mengakui itu. Penangkapan Yesus adalah hasil kerjasama orang Yahudi yang memusuhi Nabi Isa dan orang Romawi yang membawa dia yang membunuhnya di kayu salib, dan orang-orang pengkhianat kepada Nabi Isa. Dan itu disoraki, yang bergembira adalah orang Kristen. Yang berbahagia orang Kristen. Mantap itu. Ini saya mau tanya Ustadz, semua kawan-kawan saya mau tanya. Ini kan
banyak cerita di dalam Al-Quran maupun hadis, peran Yahudi terhadap ajaran-ajaran Allah eh, itu seperti misalnya Bani Israel bang, Bani dari Israel bang. Secara umum aja bang. Bani Israel. ya secara umum Ya. dari ajaran Allah, kitab-kitab Musa dirubah, kitab Injil dirubah. Nah, artinya kalau dari sisi ini seperti kalau Musa ini kan Josiah ya. Kalau Kristen Nasrani di sini ada Saul of Tarsus, Paulus. Nah, untuk Islam ini sendiri tantangan kita ini sisi Yahudi itu Siapa? seperti apa gitu? Oh Bisa iya bang, dijelaskan Bu? Abdullah bin Ubay bin, ini bang, Abdullah bin Sabah bang. Dia orang Yahudi yang sepeninggal orang Yahudi yang ketika Nabi Muhammad wafat, dia masuk Islam bang. Dia pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Sabah. Ketika dia masuk Islam, dia masuk ke kampung-kampung Arab yang belum pernah didatangi oleh dakwah Nabi, yang baru mendengar sedikit tentang dakwah Nabi. Langsung dibelok-belokin, katanya Ali adalah Tuhan. Katanya khalifah itu yang benar itu Ali. Yang Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu khalifah yang tidak sah, yang merebutnya dari Ali. Inilah Bani Israel lagi bang yang terlibat. Jadi memang Bani Israel ini punya 4 penyesat di era yang berbeda. Yang pertama di zaman Musa, yaitu Samiri. Bani Israel juga bang. Dia yang membelokkan ajaran Nabi Musa, ajaran Islam Nabi Musa, untuk menyembah kepada selain Allah, untuk syirik. Dibelokin sama Samiri. Nah setelah itu di zaman Nabi Isa muncul lagi bang. Siapa? Paulus bang. Nabi Isa mengajarkan tauhid, dia mengajarkan untuk menyembah Nabi Isa. Oke? Nah setelah itu Iya, zaman Nabi Muhammad muncul lagi bang. Mereka ini agen. Bani Israel lagi. Ya agen. Jadi zaman Nabi Muhammad muncul lagi Bani Israel lagi bang. Abdullah bin Sabah. Oh begitu ya? Iya. Nanti di hari kiamat muncul lagi bang. Dajjal. Bani Israel juga Dajjal. Dajjal itu Bani Ini Israel, Bang, nah, ini mohon dikoreksi kalau benar seperti ini Bang. Ada ini seperti tahu kitab Munjid kan ya? Kamus. Ini Munjid. Kamus. Munjid. Jadi kamus ini literasi dunia kan, semua negara banyak memakai Munjid. Nah, sementara saya lihat Munjid ini justru dengar-dengar ini orang Yahudi katanya yang buat. Betul tidak itu? Bukan orang Katolik. Orang Katolik Libanon. Tapi keluarganya Yahudi keluarganya. Seperti misalnya ini juga kalau di Indonesia itu Snukronya kan. Snukronya ini kan orang Kristen tapi keluarganya keluarga Yahudi juga Snukronya. Snukron yang ada di Indonesia. Iya bang, jadi begini bang, memang Yahudi itu bang, begini bang, Yahudi itu pintar bang, dia berpengalaman. Bani Israel ini pintar, ketika dia ingin merusak ajaran seorang nabi, dia masuk menjelma menjadi orang yang beragama itu. Makanya runtuhnya kekhalifahan Utsmani juga, ada orang Yahudi juga, Mustafa Kemal, dia ngaku Ataturk orang Turki, padahal dia al-Yahud. Iya. Dia berpengalaman bang. Jadi begini bang, artinya begini. Jadi saya punya kesimpulan ketika Yahudi masuk ke ajaran Musa, dia inilah yang paling Musais, artinya saya ini paling Musa. Maka dia bisa merubah kitab Musa. Ketika dia masuk ke Kristen, saya inilah yang paling Kristen, sehingga dia masuk merubah dan ajaran Islam Kristen. Nah, di sisi mungkin inilah yang ngerti bahasa Al-Qur'an sendiri gitu. Sehingga adalah muncul bahasa-bahasa apa namanya itu buku apa tadi itu yang Munjid itu. Udah lu makan. Ya. Tapi kalau dilihat bagus juga. Seperti sinoprannya Indonesia ini bisa diterima juga di Indonesia. Ya, artinya gini bang, kalau kita langsung fokus kepada kamus gitu ya, niscaya dunia Islam pun sudah mengetahui. Artinya gini, Nahu dan Sorof itu belum ada di zaman Rasulullah. Tetapi para sahabat tentu mengenali bahasa Arab lebih daripada yang selanjutnya belajar dan menerapkan Nahu Sorof itu, kan begitu. Sehingga kalau hanya kamus,
maka konfirmasinya sudah ada pada dunia Islam juga. Dunia Islam telah mengkonfirmasinya. Artinya tidak secara langsung ada kesalahan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam gitu ya. Abang sebenarnya bisa melanjutkan kalimat yang tadi bahwa ketika dia melebur ke dalam Islam, ya kan, dia juga merasa diri paling Islam, begitu kan? Nah itu masih benar. Nah itu masih benar, Bang. Karena apa benarnya? Karena tadi Bang Indra itu sebenarnya sudah menyatakan bahwa ada tokoh-tokohnya, ya kan? Tokoh-tokohnya ada yang kemudian Abdullah bin Sabah, ada kemudian Mustafa Kemal itu adalah orang yang paling membenci Rasulullah SAW, paling membenci. Begitu juga dengan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah bahkan ketika Ali radhiyallahu an masih ada di atas mimbar sebagai khalifah, dia mengatakan bahwa wahai manusia yang paling mulia, dia mengagungkan Ali melebihi dari segala-galanya, sehingga Ali berkata orang ini harus dibunuh gitu ya. Tetapi para sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, jika engkau membunuhnya, niscaya akan terjadi peperangan yang sangat besar sekali di antara dua klan, yaitu dengan klan Yahudi. Maka dia diasingkan dan dia mulai mengembangkan agama atau keyakinannya bahwa Ali yang paling mulia, Ali adalah makhluk yang mulia. Kenapa? Ali bin Abi Thalib marah karena tidak mungkin Ali dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Itu kan poinnya. Nah, di poin ini sehingga ketika kita bilang tentang Al-Munjid, itu semua bisa dikorelasi gitu ya, dikorelasi dengan dunia Islam, dalam dunia Islam tentang hal-hal tersebut, sehingga tidak seluruhnya berarti itu salah, tetapi benar. Yang paling mereka inginkan dari kita adalah mengikutinya sehasta demi sehasta. Artinya apa? Tasyabuh. Tentu tidak akan secara langsung. Misalnya dia lebih mendekati pada kefilsafatan, itu yang juga kemudian menyelewengkan Kristen itu sendiri, kan begitu. Nah, dengan bisa menyelewengkan bukan Kristen tapi ajaran Isa alaihissalam itu diselewengkan kan dengan kefilsafatan. Nah, ini juga yang terjadi. Para ulama sebenarnya cukup awas, ya kan, tentang hal ini, sehingga tidak semua orang boleh menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, dengan pemikirannya, kan gitu. Begitu kira-kira kalau saya pahaminya begitu, Bang. Baik, saya sendiri kalau boleh saya tanggapi, Bang Aang, saya tambahkan saja dari Habib Rahman. Saya sendiri awalnya prihatin. Kenapa? Karena saya bukan basic pesantren. Cuman ketika saya masuk dunia apologetika, ada beberapa orang yang pernah di pesantren. Nah, itu dia bilang, kami ada kamus Al-Munjid. Saya kaget. Karena Al-Munjid ini kamus Arab, memang bahasa Arab, tapi yang buat ini orang kafir. Nah, bagaimana dia bisa lolos di pesantren? Padahal kamus-kamus bahasa Arab, karya ulama muslim ini banyak. Karya ulama nahwu, ulama sorof itu banyak. Kenapa harus pakai Al-Munjid gitu loh. Jadi saya sepakat dengan Bang Aang. Itu. Ya, artinya benar itu ya. Ya, benar. Tapi kan dia berusaha dari kecil-kecil gitu ya, dari hal-hal yang paling sepele, yang kemudian kita mudah-mudahkan dalam agama kita, merajut urusan dengan agama kita, itu kita mudah-mudahkan gitu loh. Nah, itulah tasyabuh, Bang. Tasyabuh itu segala hal gitu loh. Bahkan ketika saya mencukur rambut pun, saya berpikir untuk bagaimana menyelisihi Yahudi. Ketika saya mencukur janggut dan kumis pun, saya akan berpikir untuk bagaimana menyelisihi mereka. Itu sudah barang tentu, suatu keharusan bagi kita. Jangan kita mudahkan, jangan kita remehkan. Sama halnya ketika saya harus bersalawat, maka saya akan bersalawat dengan yang Rasulullah ajarkan. Di luar daripada itu yang datang berakhiran, mohon maaf, karena mulut saya belum begitu basah dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Jadi memang ketika Nabi Muhammad itu memberikan wasiat nih teman-teman sekalian,
Assalamualaikum, izin Abi, Bang Indra, Bunda Rahma, Bang Santri Kota. Ini mau maghrib, Ya. aku rungkat dulu roomnya boleh? Boleh. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.